Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak pemaparan materi dari narasumber pertama kita dengan topik Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa SD di Abad ke-21. Inilah dia Bapak Dr. Wahyudi, SPD, MPD, MCE, selaku narasumber pertama kita pada kegiatan seminar hari ini. Sebelum menyampaikan materi, izinkan saya untuk membacakan profil dari Bapak Dr. Wahyudi, SPD, MPD, MCE. Bapak Dr. Wahyudi, SPD, MPD, MCE, beliau lahir di Grobogan pada tanggal 2 Februari 1981. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, sekaligus menjadi Ketua Himpunan Dosen PGSD Indonesia Wilayah 1. Adapun berbagai pengalaman dan prestasi yang diraih oleh beliau, di antaranya. Yang pertama, menjadi asesor Lamdik dan asesor PPG Prajabatan pada tahun 2022. Yang kedua, memperoleh sertifikat Microsoft Innovative Educator atau MIE dan Microsoft Creative Educator atau MCE yang diselenggarakan oleh Microsoft pada tahun 2022. Yang ketiga, beliau juga aktif menjadi reviewer dan editor jurnal, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Yang keempat, beliau aktif mengikuti pelatihan profesional, baik di dalam negeri hingga luar negeri. Yang kelima, beliau aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keenam, yaitu beliau aktif melakukan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional hingga jurnal internasional. Yang ketujuh, yaitu beliau aktif dalam penerbitan buku dan memperoleh HKI. Serta yang kedelapan, yaitu beliau aktif menjadi penyaji dalam berbagai seminar ilmiah. Serta masih banyak lagi pengalaman dan prestasi yang pernah diraih oleh beliau. Baiklah, demikian profil dari narasumber pertama seminar kita pada hari ini. Langsung saja kepada Bapak Dr. Wahyudi, SPD, MPD, MCE, disilahkan untuk memaparkan materi. Ya, baik. Terima kasih Saudara Moderator ya, Niputu Putri Handayani yang sudah memberikan pengantar dengan luar biasa. Selamat pagi. Sama-sama Bapak, selamat pagi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini begitu ya, saya akan membagikan bagaimana ya strategi kita begitu ya sebagai seorang calon guru dan juga pengalaman kami begitu ya di PCM Center untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi khususnya di sekolah dasar begitu ya, apalagi di abad 21 ini kebutuhannya luar biasa yang kita tidak bisa hindari lagi begitu. Dan saya melihat dari beberapa kasus teman-teman ya, dan saya melihat tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, kemudian Pak Sekjur, dan juga dari teman moderator tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, jadi ini saya ulang kembali, bukan untuk melihat bahwa kita dalam keadaan yang tidak baik, tetapi saya ingin kita merefleksi bersama bahwa kondisi kita saat ini seperti ini, dan kita sebagai seorang calon guru, itulah nanti yang akan kita lakukan begitu ya. Apa yang kita bisa perbuat untuk mengatasi ini. Jadi kalau kita lihat dari penilaian secara internasional begitu ya teman-teman ya, yang diambil dari sumber PISA dan sumber-sumber yang lain begitu, memang kondisi kita khususnya untuk yang literasi dan numerasi masih dalam kondisi yang belum baik begitu ya. Ya, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini dari 70 negara ya, lumayan banyak ya urutan kita. Kalau jumlah banyak dalam hal yang baik mungkin nggak masalah ya, tapi karena ini urutan begitu ya, kita berada di urutan 62 dari 70, berarti kita ada di bawah teman-teman. Dan ini yang nanti
menjadi pengingat oleh kita begitu. Ini saya ambil dari Kemenko ya, PMK yang menyatakan ini, oh kondisi kita seperti ini. Kita masih sangat jauh dengan negara-negara yang lain. Dan saya juga ngambil dari sumber lain juga yang memang akhirnya keadaan ini memang real begitu ya. Keadaan ini memang real begitu. Jadi selain kita berada pada urutan ke-63 tadi begitu, kemudian dilihat dari hasil penelitian begitu ya. Dari hasil penelitian juga sama begitu teman-teman ya. Kita dalam kondisi yang memang harus terus berbenah begitu. Harus terus berbenah. Karena literasi ini menjadi satu hal yang sangat penting begitu. Pada saat literasi kurang begitu ya, maka pengalaman-pengalaman yang lain, kita mau belajar yang lain pun juga akan kesulitan begitu. Karena kuncinya ada di sana begitu. Kemudian yang berikutnya, ini juga dari kebetulan ini sedang rame ya, yang terkait dengan PPG, pendidikan profesi guru. Teman-teman saya yakin juga habis ini nanti selesai juga arahnya ke sana begitu ya. Ini saya ambil dari Bu Direktur, Bu Santi namanya ya, Bu Direktur di GTK begitu. Jadi beliau yang saat ini juga sedang berupaya keras bagaimana mahasiswa-mahasiswa PPG ini juga ikut andil begitu ya, ikut andil dan juga berusaha. Jadi tidak hanya untuk meningkatkan profesinya atau profesionalnya dalam hal secara pribadi mereka, tetapi juga melihat bagaimana masalah nasional ini kemudian menjadi sesuatu yang menjadi perhatian mereka juga begitu. Jadi beliau juga mengatakan begitu, hasil kondisi kita memang masih belum baik. Dan ini dipesankan kepada mahasiswa-mahasiswa PPG supaya mereka ikut terlibat juga begitu. Dan beliau mengatakan bahwa skor kita ya masih 371 gitu ya, berada di posisi waktu itu 74 ya. Matematikanya dalam posisi ke-73, 379 begitu ya. Kemudian sainsnya juga sama. Jadi dua hal ini sudah menunjukkan betapa kita berada pada kondisi yang harus yuk mari bangkit sama-sama. Tidak usah mencari siapa yang salah dan mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi kita semua, apalagi kita sebagai seorang calon guru. Inilah keadaan kita dan yang terpenting adalah refleksi kita dan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat dari capaian hasil belajar begitu ya dengan dengan teknik baru yang sudah dilontarkan oleh Mas Menteri kita begitu. Ini teman-teman memang betul-betul tidak secara internasional saja, secara nasional begitu ya. Secara nasional pun kondisi kita sama begitu. Kalau kita lihat di sini kemampuan literasi anak-anak kita begitu ya, atau teman-teman kita ini masih di bawah kompetensi minimum. Jadi masih kurang dari 50% teman-teman. Ya, masih kurang dari 50% yang memiliki literasi yang baik. Sehingga kalau internasional tadi keadaannya seperti itu, ternyata secara nasional pun juga sama. Ini untuk membaca saja, belum yang lain begitu ya. Kemudian untuk yang numerasi juga sama, masih kurang dari 50%. Nah, ini yang menjadi satu perhatian kita. Tidak hanya internasional, tetapi secara nasional pun kondisinya masih sama. Dan terkait dengan karakter juga, ini yang masih juga perlu diperhatikan begitu ya, karena meskipun memiliki kemampuan yang hebat dalam sisi akademik, tapi kalau karakternya juga tidak diperhatikan, itu juga akan membentuk pribadi yang kurang sempurna begitu ya. Jadi tetap harus punya karakter yang baik. Nah, ini saya coba untuk melihat dari beberapa ya. Ya, ini adalah dampak dari COVID kemarin, teman-teman. Dalam keadaan yang normal,
kita pun dalam kondisi yang masih belum maksimal. Apalagi kemarin 2 tahun ya. 2 tahun kita berada pada kondisi yang tidak mudah begitu. Makanya tadi Ketua Panitia ya menyampaikan itu, dan ini memang menjadi perhatian kita bersama. Tidak mudah untuk memulihkan kondisi para siswa dalam kondisi yang 2 tahun begitu ya. Mereka harus menyesuaikan lagi dalam kondisi yang harus belajar secara normal setelah pasca pandemi begitu ya. Ini banyak kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Nah, yang terpenting adalah sekarang ini kita adalah calon guru yang hebat. Saya selalu mengatakan begitu. Kita adalah calon guru yang hebat. Dalam kondisi yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Ini menjadi satu pertanyaan besar untuk kita. Apa yang bisa kita lakukan? Kami di 3CM Center, berdasarkan pengalaman kami, ini adalah beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama, yaitu mengubah mindset tentang pengertian dari literasi dan numerasi itu sendiri. Karena selama ini kita sering membatasi, teman-teman ya, membatasi tentang pengertian atau definisi literasi dan numerasi itu menjadi sesuatu yang sangat kecil lingkupnya. Sehingga dalam konteks itu akhirnya imajinasi kita dibatasi dengan definisi yang sangat sempit itu. Sehingga kita sulit untuk keluar dari definisi itu menuju ke pengertian baru yang sebenarnya memberikan stimulus gitu ya, memberikan rangsangan, memberikan dorongan kita untuk belajar lebih dari itu gitu. Nah, ini yang harus dirubah dulu. Nah, bagaimana mindset awal masyarakat kita ya, khususnya anak-anak dan juga guru-guru di pendidikan dasar ini khususnya, teman-teman. Yang pertama, ya ini konsep lama yang dipahami begitu ya. Jadi seringkali menganggap bahwa literasi itu hanya sekedar tentang membaca begitu. Jadi kita masih fokus pada bagaimana membacanya begitu. Jadi arti itu sangat sempit begitu pada saat kita bicara literasi hanya persoalan membaca begitu. Jadi yang lain sudah sampai bagaimana memanfaatkan data di dalam informasi-informasi yang kita baca, kita masih berpusat pada bagaimana membaca gitu ya. Kemudian untuk numerasinya masih hanya tentang angka gitu ya. Angka dan operasinya hanya sampai di situ begitu. Akhirnya kalau kita bicara tentang literasi hanya membaca, numerasi hanya bicara angka, maka itu akan menjadi sesuatu yang akhirnya membelenggu kita, tidak bisa kemana-mana gitu. Nah, ini harus dirubah. Mindset lama ini dirubah ke dalam mindset yang baru yang akhirnya akan meningkatkan kapasitas kita menuju ke keadaan yang lebih baik dari pengertian awal kita begitu. Apa itu? Jadi literasi itu sebenarnya, teman-teman, adalah kemampuan kita menggali dan mengelola informasi. Ketika kita membaca dan juga menulis begitu. Tidak hanya membaca tetapi juga menulis begitu. Bagaimana menggali gitu ya, mengelola informasi itu. Kemudian menganalisis dan mengklasifikasi isi dari suatu bacaan atau informasi itu. Jadi tidak hanya membaca saja, tetapi mencoba menggali, mengelola informasi, bahkan menganalisis ada apa di sini. Bahkan bisa mengklarifikasi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah, dari sini kelihatan begitu ya, tidak hanya membaca saja dalam konteks melihat isinya, ya C1, C2-nya begitu. Ini sudah sampai ke menganalisis dan mengklarifikasi. Menganalisis berarti sudah sampai ke C4, mengklarifikasi berarti sudah mengevaluasi, memberi penilaian begitu ya. Sudah masuk ke C5-nya. Untuk melihat isi di balik tulisan itu. Bahkan bagian terakhir yang terpenting adalah memanfaatkan isi itu untuk pemecahan masalah gitu. Jadi ini yang seringkali kita lupakan. Kalau kita hanya sekedar membaca, gitu ya, melihat ada apa di situ saja, maka kita akan ketinggalan jauh. Tapi harus menganalisis dan mengklarifikasi apa toh yang ada di sana, dan kita bisa menggunakan pemecahan masalah yang kita alami berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari informasi yang kita baca. Sehingga kita bisa meng-create sesuatu, berbuat sesuatu. Itulah sebenarnya yang diharapkan untuk literasinya kita.
Jadi selama ini kita ketinggalan jauh karena salah satunya itu, mindset kita masih sangat terbatas. Sehingga literasi tidak hanya kemampuan tentang membaca, tetapi kemampuan menganalisis, memahami apa yang ada di balik tulisan itu dan memanfaatkan itu dalam pemecahan masalah, sehingga kita berbuat sesuatu. Jadi endingnya adalah create, ya, berbuat sesuatu dari apa yang kita dapatkan. Kemudian untuk numerasinya, tidak hanya bicara tentang angkanya saja, ya, tetapi sampai mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, bahkan memanfaatkan data itu juga. Jadi, kita melihat data itu, mencoba menganalisis, menginterpretasikan, bahkan bisa memprediksikan begitu ya, sampai memanfaatkan. Bisa digunakan untuk apa ya? Saya harus berbuat apa ya? Dan nanti saya akan memberikan contoh itu, sehingga kita bisa lari ya dari keadaan yang hanya sekedar angka-angka tadi begitu ya. Nah, ini yang kita harus rubah. Yang pertama tentang mindset, literasi dan juga numerasi itu sendiri. Nah, ini penting teman-teman. Dan seringkali begitu ya, kita memisah-misahkan ya antara literasi dan numerasi itu dibahas dalam konteks yang selalu berbeda. Jadi kita seringkali menyajikan informasi, oke, ini literasinya, numerasinya nanti gitu. Bukan, teman-teman. Jadi antara literasi dan numerasi itu adalah satu hal yang sebenarnya bisa muncul bersamaan. Kita bicara konteks tentang bacaan begitu ya misalkan ya. Tidak hanya sifatnya informatif berupa teks yang kita baca, tetapi juga bisa menyajikan data-data yang ada di sana sehingga lebih bermakna begitu ya, ada tabel dan sebagainya di sana yang memberikan keadaan yang menguatkan dari isi informasi itu, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan bisa dipahami lebih detail oleh para siswa kita gitu. Sehingga ini yang harus kita rubah gitu. Sehingga pada saat saya melihat begitu ya, saya melihat beberapa contoh begitu pada saat saya mendampingi, sama seperti teman-teman begitu ya, pada saat mereka masuk di semester 6, 7 begitu, pada saat mereka masuk ke dalam pengembangan pembelajaran begitu. Ya, seringkali pada saat menyusun bahan ajar begitu ya, yang kaitannya dengan literasi ya isinya teks gitu ya. Dan akhirnya akan membatasi pada konteks kita sendiri begitu dalam kondisi itu. Makanya kita perlu, nah ini, merubah. Sehingga kita bisa memanfaatkan keduanya ini menjadi satu informasi yang menarik nantinya. Nah, itu bagian yang pertama teman-teman. Strategi yang pertama, ubah mindset-nya. Sampai kepada tataran memanfaatkan itu untuk pemecahan masalah. Tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar angka begitu ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak bahan dan kualitasnya yang bisa menunjang proses literasi dan numerasi. Ini juga menjadi bagian yang penting. Bahannya diperbanyak, kualitasnya juga diperbanyak. Karena saya melihat begini, ya, sebagian besar, ya, karena saya tidak hanya mengajar di kampus begitu ya, karena di pusat studi saya mendampingi ke sekolah-sekolah juga, selain itu juga mendampingi magang, sehingga saya mendapatkan pengalaman real begitu. Sebagian besar sekolah di Indonesia masih tergantung. Sumber satu-satunya itu adalah buku guru dan buku siswa untuk belajar literasi maupun numerasinya. Jadi sangat terbatas pada satu sumber yang kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang tidak semuanya sesuai dengan konteks siswa di daerah tertentu begitu. Karena yang ada di situ, yang ada di buku itu, ya dimanfaatkan apa adanya begitu. Dan ini sebagian besar ya sekolah yang saya kunjungi rata-rata masih menggunakan buku ini. Bukan sesuatu yang jelek, bukan. Tetapi kurang banyak sebagai sebuah harapan begitu ya menuju ke peningkatan literasi dan numerasi kita. Sehingga belum ada kreativitas guru untuk berusaha mengembangkan sesuai dengan kebutuhan anak. Dan tahun 2022 ini saya mendampingi juga mahasiswa PPG begitu ya.
saya lihat begitu ya, bahan ajar yang disiapkan oleh teman-teman mahasiswa. Ini awalnya kami berikan kebebasan mereka untuk menyusun itu begitu ya, menyusun itu. Ini akhirnya kami dapatkan begitu ya. Jadi pada saat menyusun bahan ajar gitu ya, yang pertama, ini kan konteksnya sebenarnya tematik terintegrasi begitu ya, tematik terintegrasi, tapi realnya masih terpisah-pisah gitu ya. Bagaimana mereka belajar bahasa Indonesianya, belajar tentang IPA-nya, belajar tentang PKN-nya, begitu dipisah-pisah secara parsial begitu. Dan ini rata-rata kalau berupa teks hasilnya seperti ini. Masih terpisah ya, antara literasi dan numerasinya belum coba dikombinasikan, dan basisnya belum tema gitu ya. Tema tentang sesuatu begitu. Dan semuanya masih dalam kondisi yang ini diambil dari buku guru dan juga buku siswa. Di copy saja masuk ke sini. Nah, ini contoh yang keduanya. Kalau di Bali mesti kenal nama Dayu ya. Jadi ini dari tahun ke tahun itu nama Dayu selalu muncul ya. Ya, ini bukan sesuatu yang jelek, bukan begitu ya. Tetapi kalau setiap kali begitu ya, di mana-mana itu ya ini terus begitu ya. Jadi akhirnya yang mempersempit definisi itu ya karena kebiasaan dari pengajar sendiri yang mengkondisikan siswanya dengan sumber-sumber yang terbatas seperti ini, teman-teman. Jadi tugas kita bagian yang kedua adalah perbanyak bahan dan kualitasnya. Tidak hanya satu sumber, tetapi bisa sumber-sumber yang lain. Kalau ini basisnya tema yang diangkat menjadi satu konteks gitu ya, untuk mewadahi muatan-muatan yang akan kita ajarkan, maka ya kita membahas berdasarkan tema itu begitu. Dan di situ munculkan tidak hanya teks, tetapi juga data yang ada di sana. Jadi teman-teman atau anak-anak kita itu bisa belajar baik dari sisi literasi maupun numerasinya dalam satu konteks yang bersamaan gitu. Jadi itu cara yang kedua. Harus mau tidak mau kita harus kreatif untuk menghasilkan bahan ajar baru yang sesuai dengan kontekstualnya siswa kita begitu, supaya mereka tertarik untuk melihat itu. Ini yang kedua. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, ini juga pun untuk kita gitu ya, bukan hanya untuk anak-anak kita nantinya begitu. Ini penting juga untuk kita, teman-teman. Harus memperbanyak praktek gitu ya. Nah, kita melakukan ini enggak begitu. Nah, yang sering terjadi itu kita mau membaca, kita mau menganalisis pada saat ada tugas saja ya. Nah, ini pas tugas seminar gitu ya. Jujur teman-teman ya. Kita belajar ini karena memang mata kuliah kita atau memang karena kita punya kerinduan gitu ya, keinginan untuk mau belajar secara mandiri. Ini yang disebut sebagai merdeka, teman-teman. Jadi merdeka sebenarnya konteksnya dekat dengan kita. Merdeka itu adalah kondisi di mana kita sudah tidak ditentukan oleh orang lain lagi. Kita mau belajar, kita mau melakukan sesuatu, itu semua dalam kontrol diri kita. Tidak dikontrol oleh orang lain. Bisa dosen kita, orang tua kita. Jadi kita sebenarnya belum dalam kondisi yang merdeka. Jadi yang kita lakukan, perbanyak praktek literasi dan numerasi baik. Bisa di sekolah maupun di rumah. Jadi teman-teman mengusahakan bahwa ada aktivitas numerasi dan literasi yang memang dikolaborasikan, tidak hanya di lingkungan sekolah begitu. Pengalaman COVID kemarin menjadi satu hal yang menarik teman-teman kalau kita mau merefleksi ya. Bagaimana mereka belajar secara mandiri di rumah begitu. Saya dapatkan itu, saya melihat anak-anak saya. Jadi yang lalu begitu ya, kalau ada tugas misalkan ini kan SMP kelas 1 ya, P5 begitu. Pada saat mereka berkelompok, itu tidak harus ketemu. Mereka sudah langsung buka Gmail, buka Zoom begitu ya. Langsung koordinasi, langsung dibagi. Itu luar biasa. Yang dulu belum pernah saya dapatkan sebelum COVID. Jadi kalau sudah mau tugas kelompok itu udah bingung dulunya ya. Diantar ke sini, diantar kemana gitu ya. Ini sudah sumbernya, mereka udah cari sendiri.
secara online. Bagaimana menyajikan? Mereka sudah pakai Canva. Keren sekali gitu ya. Itu yang kita tidak dapatkan selama COVID. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana mereka melakukan aktivitas di sekolah, tetapi ada aktivitas yang dilakukan di luar sekolah, bisa didampingi keluarganya atau bersama tim dengan teman-temannya, yang mereka bisa lakukan itu secara online, dan mereka belajar numerasi dan literasi itu secara tidak langsung dari proyek-proyek yang mereka kerjakan gitu. Jadi jangan menunggu pelajaran bahasa Indonesia ya, mau belajar tentang literasi ya. Nanti Pak pas bahasa Indonesia, jangan. Numerasinya kapan Pak? Nanti pas ada muatan matematika, ya jangan. Berikan situasi yang secara tidak langsung mereka belajar tentang itu. Itu yang penting begitu. Jangan nunggu nanti muncul bahasa Indonesia, muncul matematikanya, harus dirubah. Dan yang terpenting adalah di bagian ini. Apa di sini? Halo? Apa di sini? Halo? Apa? Yang saya kasih kursor ini? Apa di sini? Tentang? Komitmen. Nah, tentang komitmen bersama. Jadi tidak hanya siswanya yang harus berkomitmen untuk memperbaiki literasi dan numerasinya, gurunya pun juga sama. Sekolah juga sama. Orang tua pun juga sama. Harus ada komitmen bersama. Makanya komunikasi antara sekolah dan juga orang tua, ini yang harus dijalin juga. Ini mau tidak mau, semua komponen harus terlibat di sana. Pembiasaan-pembiasaan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh sekolah. Karena waktu mereka juga banyak, waktu di rumah gitu ya. Waktu mereka banyak untuk belajar secara mandiri. Sehingga kita perlu fasilitasi itu, sehingga perlu komitmen bersama. Itu yang ketiga, memperbanyak praktek untuk literasinya dimanapun mereka berada. Ada komitmen bersama. Sekolah, orang tua, dan juga guru, muridnya itu sendiri. Saya yakin kalau ini bisa dilakukan, pasti ada perubahan besar di negara kita untuk melihat numerasi dan literasi dan juga numerasinya ini. Nah, bahkan yang kita sering dengar begitu ya, dari pusat pendidikan ya, sekolah, keluarga, bahkan masyarakat pun begitu ya. Masyarakat pun juga sudah mulai begitu ya. Tidak hanya dipajang iklan-iklan yang kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya konsumtif saja ya, tetapi bagaimana iklan untuk yuk bersama-sama meningkatkan literasi dan numerasi, perpustakaan daerah gitu ya, sudah mulai diberi kesempatan ke sana. Spot-spot daerah yang memungkinkan ada pojok baca, mulai di sana gitu. Dan ini yang kerjasama ini yang harus terus dilakukan begitu. Apakah mudah? Memang tidak mudah. Tetapi kuncinya tadi, komitmen bersama. Ini teman-teman di HMP juga bisa melakukan itu ya. Kalau sedang mendampingi ke daerah-daerah begitu ya, bisa lewat magang atau lewat KKN atau praktek ya, juga bisa menyarankan itu. Bagaimana misalkan ya di suatu daerah, di kampung gitu, buat tempat pojok bacaan, ada komunitas gitu ya, yang mereka bisa belajar sama-sama. Daripada mereka menghabiskan waktunya untuk main game yang kadang-kadang enggak jelas juga ya. Nah, mulai diarahkan ke sana. Jadi, kalau nanti ada pengabdian masyarakat, create aktivitas-aktivitas dan sumber-sumber belajar yang menguatkan itu begitu. Harus dirubah lagi begitu ya. Jadi apa yang dibuat tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya konsumtif, tetapi juga hal-hal yang sifatnya mengembangkan literasi dan numerasi yang ada di masyarakat di situ dan anak-anak kita yang tinggal di sana. Nah, yang keempat ini penting teman-teman, apalagi di semester 7 ya. Ini sudah saatnya berpikir gitu ya, berbuat sesuatu gitu ya. Ya, ini yang bagian yang keempat. Ini adalah bagian terakhir yang kami lakukan begitu. Ya, salah satunya yang kita lakukan adalah memperbaiki cara belajar literasi dan numerasinya dengan inovasi. Inovasi-inovasi baru yang harus dilakukan.
Jadi cara belajar kita harus dirubah. Dan saya dapat pengalaman menarik gitu ya. Saya dapat pengalaman menarik dari Mbak Najila Shihab ya. Bukan Najwa ya. Ini saudaranya ya. Yang sekolah Cikal ya. Ini saya mencoba untuk melihat dari pengalaman beliau begitu ya, yang mengubah cara begitu ya, yang mengubah cara belajar tentang literasi dan numerasi begitu. Ini menarik teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal begitu ya. Saya sampaikan di awal bahwa numerasi itu bukan hanya bicara tentang membaca saja. Bahkan sampai yang namanya di sini tentang kemampuan bernalar begitu. Kalau kita lihat di sini. Sepakat beliau dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bukan sekedar membaca tanda, tapi sampai bagaimana menalar. Jadi, pada saat seseorang sedang belajar ya, melihat informasi dari sumber-sumber yang diberikan, itu sebenarnya harus sampai kepada memberikan peluang. Kata kunci saya selalu begitu. Berikan peluang, berikan kesempatan. Kalau istilah di 3CM kami itu adalah berikan kesempatan. Mereka sampai pada mengolah pikir mereka. Jadi tidak hanya sekedar terampil membaca, apalagi baru mengeja, seperti yang saya katakan di awal ya. Kita baru fokus pada bagaimana membaca gitu ya. Tapi ini sudah mulai pada kompetensi berpikir. Ada apa di balik bacaan itu? Ada sesuatu yang harus dipecahkan di sana. Ada sesuatu yang harus dicari. Ada sesuatu yang harus ditemukan dampaknya kalau itu dibiarkan. Gitu. Sehingga literasi yang diberikan harus literasi yang tadi bisa menganalisis, ya, mengkonfirmasi lagi, mengklarifikasi, ya, bahkan memecahkan itu pada konteks masalah. Gitu. Nah ini sepakat seperti yang saya sampaikan di awal. Mbak Najila juga sama begitu. Kemudian yang kedua, ini yang penting juga. Belajar untuk membaca, namun tidak membaca untuk belajar. Jadi selama ini yang ada di kita, ini masih fokus tadi ya, seperti yang saya awal katakan tadi ya. Masih fokus pada belajar membacanya, begitu ya, belajar untuk membaca. Jadi hanya mengenal huruf, kemudian mengeja sampai membaca lancar. Seharusnya kita sudah berubah menjadi membaca itu untuk belajar, gitu ya, bukan belajar membaca, gitu ya. Makanya kita masih rendah terus karena kita masih konteksnya belajar membaca, gitu ya, bukan membaca untuk belajar. Kalau membaca untuk belajar, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita baca itu dalam rangka kita akan melihat dan belajar tentang sesuatu dari situ. Sehingga ini yang harus dirubah, gitu ya. Bukan belajar untuk membaca, tetapi membaca untuk belajar. Jadi kita harus membaca dan membaca karena kita ingin belajar terus, gitu. Jadi membaca untuk belajar itu kemampuan kita lintas disiplin ya. Dan kemampuan membaca itu sebagai alat gitu ya. Jadi kemampuan membaca kita hanya tool-nya untuk mendapatkan ilmu baru. Bukan belajar tool-nya gitu ya, ketinggalan kita. Tapi tool-nya itu adalah kemampuan membaca untuk belajar sesuatu. Dan membaca itu bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk belajar sesuatu yang besar. Kalau itu bisa dirubah, maka kita akan luar biasa perubahan kita. Jadi tidak belajar membaca, tetapi membaca untuk belajar. Supaya kita bisa belajar banyak hal, bisa mendapatkan banyak hal, karena kita punya tool kemampuan membaca itu. Gitu. Itu harus dirubah. Nah, inovasi itu yang harus dilakukan. Jadi kalau kita membuat
aktivitas pembelajaran, memberikan bahan ajar, jangan hanya membaca lancarnya gitu ya. Harus dibuang. Mereka dapat ilmu apa, informasi apa, mereka dapat pengalaman apa dari bacaan itu. Itu yang harus digali begitu ya. Bukan disuruh membaca lagi satu-satu gitu ya, giliran. Yuk silahkan baca, ini paragraf 1, ini paragraf 2, dan seterusnya. Hanya lancar membaca. Bukan menjadikan tool kemampuan membaca itu untuk mendapatkan informasi baru. Dirubah gitu. Ya. Yang ketiga. Aktif membaca, tetapi tidak membaca aktif. Aktif membaca itu ya tadi. Yuk si A membaca paragraf ini, si B membaca paragraf ini. Membacanya itu dia bisa membaca gitu ya. Bisa membaca. Mohon maaf Bapak menyita waktunya sebentar. Ya. Saya ingin mengonfirmasikan bahwa waktu penyampaian materi tersisa 15 menit lagi. Siap. Ya, terima kasih Pak Moderator ya. Jadi ini harus dirubah. Tidak hanya aktif membaca tetapi membaca aktif. Membaca aktif itu yang gimana? Kalau kita hanya aktif membaca, ya kita hanya menyampaikan kata-kata yang ada di sana. Contoh misalkan, membaca banyak tulisan tidak otomatis meningkatkan kemampuan literasi, malah terkadang menurunkan minat dan menghasilkan pengetahuan yang tidak tepat. Nah itu membaca aktif begitu ya. Aktif membaca. Tapi kalau membaca aktif, mulai memberikan tanda di stabilo. Mana kata kuncinya, mana hal yang penting. Nah itu namanya membaca aktif. Jadi betul-betul mencoba untuk mengidentifikasi hal-hal penting yang ada di dalam bacaan. Jadi kuncinya adalah membaca aktif. Jangan bangga kalau kita mampu membaca banyak, satu buku udah selesai saya baca. Hal apa yang menarik di situ? Akhirnya lupa karena tidak memberikan tanda-tanda kata kuncinya apa. Nah, itu yang harus dirubah kepada anak-anak kita. Perubahan di mana? Perubahan cara mereka melihat informasi dalam bacaan itu. Mulai diarahkan. Yuk, silakan beri tanda di bagian-bagian yang penting dari setiap bacaan yang kita baca. Mereka mulai ditulis mana-mana yang penting. Kemudian yang keempat, seringkali kita memisahkan. Membaca dan menulis itu menjadi satu hal yang berbeda. Padahal itu menjadi satu kesatuan. Membaca, tulis. Membaca dan tulislah itu. Maka itu akan menjadi satu kombinasi yang lengkap. Jadi pada saat seseorang mampu membaca dengan baik, arahkan mereka juga menjadi seorang penulis yang baik. Dengan aktif membaca tadi. Apa yang didapat, mereka tuliskan dalam poin-poin penting mereka. Ya. Sehingga mereka menjadi seorang yang komplit. Membacanya oke sebagai tool, kemudian mereka mendapatkan sesuatu yang mereka tuliskan. Yang terakhir, bahwa kemampuan literasi dan numerasi itu bukan bawaan lahir yang kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi potensi yang bisa kita kembangkan. Seperti yang disampaikan Pak Sekjur tadi ya, yang disampaikan Pak Yohanes Surya begitu ya. Tidak ada orang yang tidak pintar sebenarnya. Tergantung siapa ketemu siapa ya. Ya, kalau ketemunya Pak Putu Fitri, wah ini bisa mengalami perubahan besar ini ya. Ada harapan gitu ya. Tapi kalau ketemu orang lain belum tentu gitu ya. Jadi tergantung dia ketemu siapa. Pada contoh tadi ketemu dengan Yohanes Surya gitu ya. Makanya meskipun orang-orang dari timur, mereka luar biasa, bisa berkembang dan akhirnya bisa juara olimpiade begitu ya. Nah, ini yang harus kita pegang begitu ya. Ini yang harus dirubah cara belajar inovasi yang kita lakukan. Berikan kesempatan mereka untuk mengalami perubahan itu. Ya. Kemudian ini beberapa contoh inovasi yang bisa dilakukan begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ya kalau kita lihat di sini dalam konteks bahasa Indonesia saja misalkan ya. Ya ini temanya tentang udara bersih bagi kesehatan ya, dampak sosial akibat pencemaran. Nah ini nanti akan menjadi satu kerangka berpikirnya. Ini kalau kita lihat indikatornya, tidak lagi bicara tentang isinya
apa gitu ya, tapi sudah mulai ada identifikasi masalah di sana, mengklasifikasikan, mendeskripsikan, mulai muncul di sana. Kemudian ada sesuatu yang dilakukan, dampaknya apa ya? Alternatif solusinya apa ya? Apa yang bisa dilakukan begitu? Jadi tidak hanya melihat isinya, tetapi menggunakan isi itu untuk mencari pemecahannya begitu ya. Bahkan sampai saya harus ngapain ini gitu ya. Sikap baik apa yang harus dilakukan? Jadi komplitnya di situ teman-teman. Tidak hanya isinya saja, tetapi mencoba untuk melihat dampaknya apa, solusinya apa yang kita bisa lakukan untuk memecahkan persoalan itu. Ya. Ini aktivitas belajarnya juga sama. Dirumuskan dalam aktivitas tujuan yang seperti ini. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana, tapi intinya tadi gitu. Nah, sehingga aktivitas belajarnya bisa seperti ini teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada aktivitas begitu ya untuk mengidentifikasi masalahnya apa, ya penyebabnya apa, menentukan solusinya apa, sampai sikap baik apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Jadi sudah mulai ke sana begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat isi materinya nanti begitu ya, ini sudah mulai. Bukan lagi hal-hal yang sifatnya informatif, tetapi mencoba untuk bagaimana mengklasifikasikan, semua berbasis aktivitas level tinggi. Berpikir tingkat tinggi, melibatkan kemampuan berpikir mereka. Ya, mulai dari yang rendah sampai ke level tinggi sampai meng-create sesuatu, pemecahan masalahnya. Itu yang penting, teman-teman. Sebagai contoh misalkan. Nah, ini saya bertanya ke moderator ini ya. Nanti kalau moderatornya tidak bisa jawab, selesai ya kita ya. Oke, Mbak Putu ya, Mbak Putu Fitri. Kalau melihat ini, apa yang bisa diambil? Nilainya masih rendah, Bapak. Iya, iya. Hanya sampai di situ. Misalkan ini Mbak Putu mendapatkan nilai ini, apa yang bisa dilakukan begitu? Refleksi apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Putu? Belajar lebih giat lagi mungkin. Nah, salah satunya sampai ke sana teman-teman. Aduh, loh kok nilaiku seperti ini ya? Apa ya? Mulai diajak untuk merefleksikan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Jadi tidak hanya bicara tentang, oh udah dapat ini, tapi refleksinya tidak muncul begitu ya. Jadi kalau satu orang, ya kalau seperti ini, misalkan Mbak Putu sebagai seorang guru. Nah, oke. Mbak Putu sebagai seorang guru sekarang. Ada 7 siswa. Kondisinya seperti ini. Kira-kira apa yang akan Mbak Putu lakukan? Saya lihat nilainya Ya. sudah ada yang bagus dan masih ada yang kurang. Mungkin saya akan memberikan materi lebih mungkin untuk Materi yang lebih. untuk Materi yang mapel apa saja? mapel matematika, IPA. Ya. Sekarang kalau Mbak Putu sebagai kepala sekolah, apa yang dilakukan? Kok kondisinya begini terus begitu? Apa yang dilakukan kalau sebagai kepala sekolah? Mengevaluasi kinerja guru. Siapa yang dipanggil ini? Guru wali dan siswa mungkin. Dan siswa, kalau ini gurunya mapel, yang dipanggil mapel apa saja? Mapel IPA dan matematika. Nah, salah satunya bisa mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalannya. Apa toh sebenarnya? Kok nilai yang lain bisa baik, yang ini belum begitu. Nah, ini salah satu contohnya begitu. Terima kasih Mbak Putri ya. Sama-sama Bapak. Kemudian yang ini begitu. Kalau yang seperti ini, misalkan ini teman-teman sebagai siswa misalkan. Apa yang bisa diambil dari data ini? Sebagai siswa sekarang. Kalau teman-teman sebagai siswa, apa yang bisa diambil dari sini? Apa yang bisa diambil dari sini? Kalau teman-teman sebagai siswa. Ya. Tentang hasil belajar.
Kalau sebagai siswa, refleksi apa yang didapatkan dari sini? Kalau teman-teman sebagai siswa, ternyata? Izin menjawab ya, Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Mungkin kalau dari data yang ditampilkan ini bahwa sebagai siswa, keberhasilan dari hasil belajar itu tentunya paling besar itu dari peserta didik itu sendiri. Mereka mau belajar atau tidak, untuk guru hanya 30% dan faktor-faktor lagi. Iya. Terima kasih Mbak Ida ya. Jadi kita mulai ajak anak-anak untuk berpikir, ternyata anak-anak dari hasil penelitian yang menentukan keberhasilan kita ternyata kita sendiri loh. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mulai diajak untuk memecahkan persoalan dan berefleksi ini. Kalau kita sebagai seorang guru, bagian kedua yang penting perannya adalah kita sebagai seorang guru. Nah ini kalau konteksnya kita sebagai seorang guru, ternyata peran kita juga besar loh untuk menentukan keberhasilan anak-anak. Maka apa yang harus kita lakukan? Nah salah satunya begini Bapak dan teman-teman ya. Jadi mencoba untuk melihat, merefleksikan dan mencoba untuk menggali apa yang kita dapatkan dan apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah itu. Oke, ini dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi satu refleksi untuk kita bersama untuk memperbaiki literasi dan numerasi yang ada di Indonesia, karena itu menjadi tanggung jawab kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.